Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 501, Pemahaman. Jika berada di negara Fengwu dari provinsi tingkat rendah, pada dasarnya tidak akan ada orang tahap transformasi kristal yang bisa mengeluarkan 30.000 batu roh tingkat menengah. Hanya mereka yang telah mencapai tahap bela diri void yang bisa dengan mudah memiliki ini. Tapi di dalam sekte roh elemen, sebagian besar murid sekte batin memiliki ini. Namun, meski begitu, ini masih merupakan tabungan mereka untuk jangka waktu yang lama. Mereka semua terbiasa membeli senjata roh, pil obat, atau seni bela diri untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Namun, di arena pertarungan Yuanwu, mereka kalah dari Lin Xuan. Meskipun mereka tidak akan kehilangan banyak reputasi mereka karena Lin Xuan luar biasa, mereka telah kehilangan terlalu banyak aset mereka. Banyak murid yang menantang Lin Xuan dipenuhi dengan penyesalan. Waktu berlalu dengan lambat. Satu demi satu tantangan berlalu. Lin Xuan berulang kali memamerkan kekuatannya yang terus berkembang, bahkan mengalahkan murid-murid sekte dalam Yan Genius yang memiliki kehebatan tempur yang mendekati tahap transformasi kristal puncak. Baru pada saat itulah para pembudidaya bela diri memastikan bahwa Lin Xuan pasti menyembunyikan kekuatannya. Sebagai murid baru yang belum mencapai tahap transformasi kristal, kekuatan tempur Lin Xuan sebenarnya mendekati tahap transformasi kristal puncak. Dia bisa dengan mudah mengalahkan musuh di bidang yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa bakatnya sangat mengejutkan. Ketika para pembudidaya bela diri melihat hasil ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Lin Xuan memang layak menjadi jenius legendaris dari cabang Zewu. Reputasinya memang pantas. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar kekuatan tempur seperti itu sebelumnya. Namun, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini. Ini adalah pembuka mata bagi mereka. Sun Lei, Gu Hongfei, dan murid-murid sekte dalam lainnya yang sebelumnya menantang Lin Xuan untuk bertaruh semuanya tercengang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan menunjukkan ekspresi sedih. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Xuan bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Alasan mengapa ada jalan buntu seperti itu sebelumnya adalah karena Lin Xuan melakukannya dengan sengaja. Dia ingin menipu lebih banyak penantang dan mendapatkan banyak batu roh. Namun, wawasan mereka tidak cukup luas. Awalnya, mereka ingin mengalahkan Lin Xuan untuk mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Meskipun kalah, mereka percaya bahwa terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dengannya sudah cukup. Sekarang, itu tampak seperti lelucon. Lin Xuan tidak pernah menganggap mereka serius dari awal hingga akhir. Dan mereka telah membayar harga 30.000 batu roh kelas menengah untuk belajar. Namun, harga ini terlalu mahal. Ini masih membuat hati mereka sakit. Di saat yang sama, mereka diam-diam membuat keputusan di dalam hati. Di masa depan, mereka harus mengarahkan pandangan mereka lebih tinggi. Sedangkan untuk saat ini, mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Bagaimanapun, apakah itu kekuatan atau latar belakang mereka saat ini, mereka jauh lebih rendah dari Lin Xuan. Mereka tidak berniat membalas dendam pada Lin Xuan. Di sudut alun-alun, tatapan Murong Xingyu dan Zhang Hongyan tertuju pada Lin Xuan. Aku benar-benar tidak salah menilai Lin Xuan. Murong Xingyu bergumam. Dia juga sangat terkejut dan tidak lagi setenang sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan juga melebihi ekspektasinya. Jika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Lin Xuan, dia mungkin tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya. Lin Xuan, kamu seharusnya sudah bisa mendapatkan peringkat di daftar asal bumi kan? Dan peringkatmu tidak ada di bawah. Murong Xingyu menebak-nebak sendiri. Dia bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan. Dia menatap kosong wajah tampan dan temperamen luar biasa Lin Xuan dari jauh. Zhang Hongyan, di sisi lain, juga sangat terkejut. Meskipun Lin Xuan dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh cabang Mystic Yin. Meskipun ada beberapa rumor di negara bagian Dongyuan, dia selalu berpikir bahwa itu hanya rumor. Namun, setelah melihat Lin Xuan hari ini, dia menyadari bahwa rumor itu benar. Hanya saja dia tidak cukup memenuhi syarat untuk menemuinya. Dia tersenyum pahit. Dia memandang Lin Xuan di kejauhan dan kemudian melirik Murong Xingyu di sampingnya. Murong Xingyu juga menatap Lin Xuan. Murong Xingyu menatap Lin Xuan dengan linglung. Zhang Hongyan juga menghela nafas dalam hatinya.
Cahaya di matanya memudar dan menjadi gelap. Mungkin hanya seorang jenius seperti Murong Xingyu yang memenuhi syarat untuk bersama Lin Xuan. Di loteng di sisi timur arena pertarungan Yuanwu, ada dua tetua sekte luar yang menjaga arena pertarungan jika terjadi kecelakaan. Basis kultivasi mereka telah mencapai tahap akhir Raja Bela Diri. Pandangan mereka juga tertuju pada Lin Xuan. Dia adalah murid baru yang berada di urutan pertama dalam penilaian rekrutmen khusus tahun ini dan berhasil lulus tes untuk masuk ke cabang Zewu. Itu benar. Saya tidak menyangka cabang Zewu akan menerima seorang jenius yang tak tertandingi yang sebanding dengan Ye Kongming dan Shen Yuetong. Mereka benar-benar beruntung. Orang jenius seperti itu, belum lagi di sekte roh elemen kita, bahkan di seluruh negara bagian Dongyuan, tidak banyak dari mereka. Namun, di bawah persekongkolan orang itu, murid-murid cabang Zewu semuanya sombong, dan eksentrik. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi sekte roh elemen. Mari kita tunggu dan lihat. Kedua tetua sekte luar itu tampaknya sedang berdiskusi dengan santai. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Meskipun kultivasi Lin Xuan saat ini tidak tinggi, dia tidak layak untuk diperhatikan. Namun, kekuatan tempur yang menakutkan dan bakat yang dia tunjukkan mengejutkan mereka. Mereka telah menjaga arena pertarungan Yuanwu untuk waktu yang lama. Di arena pertarungan Yuanwu, mereka telah melihat murid yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai urat nadi utama, termasuk murid dari cabang roh elemental dan murid dari cabang Zewu. Namun, jika mereka tidak memperhitungkan pencapaian dan kultivasi para murid ini dan hanya membandingkan kekuatan dan bakat tempur mereka, mereka tidak akan pernah melihat banyak murid yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Mereka memperkirakan bahwa bakat Lin Xuan akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di cabang Zewu, yang memiliki banyak orang jenius. Kedua tetua itu secara alami terkejut bukan kepalang. Mereka sangat prihatin dengan Lin Xuan. Mereka berada di panggung Raja Bela Diri. Meskipun mereka adalah ahli yang dapat mendominasi suatu wilayah di negara bagian Dongyuan, mereka hanyalah tetua biasa di sekte roh elemen. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai petinggi. Mereka hanya bisa diam-diam memperhatikan Lin Xuan dan menghela nafas. Di arena, Lin Xuan menyingkirkan taruhannya dan melihat kekosongan di depannya. Dia melihat titik energi yang telah meningkat sedikit. Dia mengangguk sedikit, matanya menunjukkan jejak kepuasan. Kultivasi para prajurit di sekte roh elemen kekuatan tingkat tuan tidaklah rendah. Mereka memberikan banyak poin energi. Dalam waktu singkat, dia sudah mendapatkan banyak poin energi. Selain itu, dia juga telah mendapatkan beberapa batu roh kelas menengah. Bab 502, Chen Tianqi. Kemudian, Lin Xuan terus duduk bersila, menunggu tantangan berikutnya. Meskipun kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah terungkap setelah semua tantangan. Namun, ini adalah kesempatan langka. Selain itu, dia hanya bisa datang ke tempat seperti ini sekali, jadi dia ingin mendapatkan sebanyak mungkin. Akan tetapi, situasinya telah berubah. Tidak ada yang datang untuk menantangnya selama lebih dari 10 menit. Ekspresi Lin Xuan serius saat dia melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Mereka tidak lagi ingin menantangnya seperti sebelumnya. Lin Xuan segera menyadari bahwa seseorang telah mengetahui rencananya. Meski begitu, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Dalam beberapa tantangan sebelumnya, dia telah mendapatkan lebih dari 200.000 batu roh kelas menengah. Batu roh ini seharusnya cukup baginya untuk menerobos ke tahap transformasi kristal. Selain itu, menyebarkan penampilannya di arena pertarungan Yuanwu hari ini akan menciptakan keributan yang signifikan dan memungkinkannya untuk mengumpulkan sejumlah besar poin energi. Perjalanan ke Yuanwu Fighting Arena ini sukses. Lin Xuan juga cukup puas. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara tajam menembus udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat cahaya putih terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sepersekian detik, berkas cahaya itu turun ke arena nomor 6, tempat di mana Lin Xuan berdiri. Kemudian berubah menjadi sosok muda. Aku ingin melawanmu. Orang yang berbicara itu tinggi dan tampan. Ekspresinya dingin dan sombong, dan auranya juga sangat kuat. Saat semua seniman bela diri melihat orang ini, ekspresi mereka membeku. Alun-alun juga menjadi hening. Segera setelah itu, diskusi yang hangat terjadi. Saya tidak menyangka bahkan Chen Tianqi akan datang. Chen Tianqi adalah cucu kepala tetua. Dia bahkan bisa bersaing untuk posisi ketua sekte.
Dia adalah salah satu dari sedikit orang di Sekte Roh Elemen yang secara terbuka diakui memiliki bakat tertinggi. Cabang Zewu benar-benar terkenal, bahkan Chen Tianqi telah datang untuk berpartisipasi dalam tantangan. Namun, karena Chen Tianqi datang untuk menantangnya, Lin Xuan pasti akan kalah. Dalam hal bakat, Lin Xuan mungkin tidak jauh lebih lemah dari Chen Tianqi. Namun, Chen Tianqi telah lama menerobos ke tahap transformasi kristal, dan dia berada di tingkat ketiga dari tahap transformasi kristal. Dia sudah berada di peringkat di daftar asal bumi, dan kekuatannya melampaui kebanyakan orang di tahap transformasi kristal puncak. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, kultivasinya masih sedikit kurang. Saya akhirnya bisa melihat kekalahan murid-murid cabang Zewu. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kerumunan pembudidaya menjadi gempar saat mereka mendiskusikan semua jenis informasi tentang Chen Tianqi. Perhatian mereka beralih dari Lin Xuan ke Chen Tianqi. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Bagaimanapun, reputasi Chen Tianqi di Sekte Roh Elemen begitu gemilang sehingga bahkan Lin Xuan, yang berasal dari cabang Zewu, jauh lebih rendah darinya. Murong Xingyu, yang berada di pojok, juga menatap Chen Tianqi dengan ekspresi serius. Dia telah tumbuh besar dengan mendengarkan semua jenis rumor tentang Chen Tianqi. Jika dia adalah jenius dari cabang Mistikin, maka Chen Tianqi adalah jenius dari seluruh Sekte Roh Elemen. Dalam hal bakat, bahkan jika dia telah memperoleh beberapa peluang di alam rahasia Tianyuan dan selanjutnya membangkitkan fisik yang istimewa, bakatnya juga telah meningkat pesat, tetapi dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Chen Tianqi. Itu sebabnya ekspresinya sangat serius. Tapi sekarang, melihat Chen Tianqi datang untuk menantang Lin Xuan, dia tidak yakin Lin Xuan bisa mengalahkannya. Adik Murong, menurutmu siapa yang akan menang jika kakak senior Chen menantang adik Lin? Pada saat ini, Zhang Hongyan bertanya dengan suara rendah. Saya pikir Lin Xuan akan menang. Murong Xingyu menjawab, meskipun dia sangat khawatir, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Nada bicara Murong Xingyu sangat percaya diri. Meskipun dia tidak percaya diri seperti sebelumnya, dia telah menyaksikan pertumbuhan Lin Xuan yang cepat. Kecepatan pertumbuhan Lin Xuan jauh lebih rendah dari Chen Tianqi. Dia telah melihat Lin Xuan menciptakan banyak keajaiban, jadi dia percaya bahwa kali ini, Lin Xuan masih bisa mempertahankan rekor kemenangan beruntun dan menciptakan lebih banyak keajaiban. Ketika Zhang Hongyan, yang berada di sampingnya, mendengar hal ini, mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya. Setelah beberapa saat, Zhang Hongyan berkata, adik perempuan, kamu benar-benar percaya pada adik laki-laki Lin. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Murong Xingyu begitu percaya diri pada Lin Xuan. Menurutnya, tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Xuan, dia pasti akan kalah dalam taruhan ini. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk sampai pada kesimpulan ini. Mengapa Murong Xingyu begitu yakin bahwa Lin Xuan akan menang? Melihat kepastian Murong Xingyu, Zhang Hongyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menunggu Murong Xingyu menerima kebenaran. Chen Tianqi juga menarik perhatian dua tetua panggung Raja Bela Diri di Pavilion Timur di luar arena pertarungan Yuanwu. Saya tidak menyangka Tianqi akan datang. Dia adalah murid dari cabang Zewu. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dia memiliki kepribadian yang mendominasi dan menikmati perlindungan dari orang itu. Meskipun dia memiliki peluang besar untuk menjadi ahli tingkat kaisar, ini mungkin bukan hal yang baik untuk sekte. Itu benar, jika dia dikalahkan, dia pasti tidak akan begitu sombong. Mungkin. Kedua tetua itu berdiskusi dengan santai, berharap Lin Xuan akan kalah. Pada saat ini, selain Murong Xingyu, tidak ada seorang pun di bawah panggung yang mengira Lin Xuan akan bisa menang. Di arena, ketika Lin Xuan mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresinya membeku saat dia melihat pemuda berbaju hitam di depannya. Chen Tianqi. Sebuah cahaya melintas di mata Lin Xuan. Dengan sebuah pemikiran, panel properti Chen Tianqi muncul di garis pandangnya. Nama, Chen Tianqi. Budidaya, tahap transformasi kristal tingkat ketiga. Bakat kultivasi tingkat kaisar, bakat kekuatan tingkat kaisar, bakat kecepatan tingkat raja, bakat pedang tingkat kaisar, bakat emas tajam tingkat kaisar, bakat atribut kayu hijau tingkat raja, bakat air deras tingkat raja, bakat api merah tua, bakat atribut tanah tingkat kaisar, bakat atribut angin keganasan tingkat kaisar, bakat terbang tingkat kaisar. Kekuatan garis keturunan harimau pemakan emas multi esensi, 10%. Seni bela diri, mantra pemurnian emas multi esensi,
tingkat kaisar tingkat tinggi, tingkat pemula, 3 transformasi memakan esensi, seni rahasia tingkat menengah, tingkat pemula, teknik merobek-robek langit pemakan emas, tingkat kaisar tingkat tinggi, tingkat pemula, tinju penekan gunung 9 esensi, tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula, telapak tangan selubung surga, tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula, mantra 1000 bayangan yang memakan esensi, tingkat kaisar pemula, tingkat tinggi. Makna mendalam palsu, 25% makna mendalam palsu emas, 25% makna mendalam palsu pedang, 25% makna mendalam palsu angin, 15% makna mendalam palsu api, 15% makna mendalam palsu air, 20% makna mendalam palsu bumi, dan seterusnya. Harta pribadi, tidak ada. Bab 503, sombong. Lin Xuan melihat ke panel properti dengan ekspresi serius. Dia memang layak menjadi salah satu jenius teratas di seluruh sekte roh elemental. Bakat Chen Tianqi memang cukup tinggi. Dibandingkan dengan para jenius di daftar esensi mendalam negara kelas 1 di alam rahasia Tianyuan, termasuk jenius nomor 1 dari negara bagian Dongyuan, Luo Juetian, Chen Tianqi sama sekali tidak kalah. Jika bukan karena pertemuan kebetulan Murong Xingyu di alam rahasia Tianyuan, bakat dan potensinya akan meningkat dalam jumlah besar, dan dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Chen Tianqi. Dia juga sama. Mungkin, di seluruh sekte roh elemen, hanya ada sedikit bakat yang bisa melampaui Chen Tianqi. Sayangnya, ini bukan masa lalu. Bakat dan potensi Murong Xingyu tidak bisa lagi dibandingkan dengan Chen Tianqi. Berbagai bakat dan hartanya secara alami tidak layak untuk membuang-buang poin energi untuk ditiru, termasuk kekuatan garis keturunannya. Lagi pula, dia sekarang memiliki binatang iblis ras naga, Tian, di tangannya. Ketika dia memiliki poin energi yang cukup, dia bisa langsung meniru garis keturunan naga sejati Tian. Namun, menduplikasi garis keturunan binatang iblis tingkat kaisar hanya membuang-buang waktu dan energi. Adapun harta karun lainnya, seni bela diri tingkat tinggi itu lumayan. Namun, Lin Xuan masih berencana untuk mereplikasi berbagai makna palsu dan mendalam pada tubuh Wu Juechen setelah kembali ke cabang Zewu. Dia tidak akan menghabiskan poin energi untuk saat ini. Lin Xuan tidak terlalu menghargai banyak harta karun di panel properti Chen Tianqi. Tentu saja, kultivasinya telah mencapai tahap transformasi kristal tingkat ketiga, dan kekuatan tempurnya jelas jauh lebih unggul dari para penantang sebelumnya. Dia memiliki banyak keterampilan seni bela diri tingkat tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang makna yang mendalam, menjadikannya musuh yang tangguh. Namun, Lin Xuan tidak kecewa. Dia juga ingin meminjam kekuatan Chen Tianqi untuk melihat kekuatan aslinya. Selain itu, Chen Tianqi adalah putra dari kepala tetua, pesaing kuat untuk posisi Master Sekte. Di Sekte Roh Elemen, dia adalah seorang jenius top yang terkenal. Jika dia berhasil mengalahkan Chen Tianqi, dia akan langsung mendapatkan pengakuan luas. Reputasinya bahkan akan menyebar ke negara bagian Dongyuan. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Secara alami, Lin Xuan lebih dari bersedia untuk menerima beberapa risiko. "Kamu tidak bisa menerima tantangan saya?" Pada saat ini, suara dingin terdengar dari sisi lain. Lin Xuan menoleh dan melihat Chen Tianqi menatapnya dengan senyum dingin. "Saya sudah menetapkan aturan pertandingan judi. Siapapun yang berada di bawah level ke-6 dari tahap transformasi kristal bisa datang dan melawan saya. Kamu hanya berada di tahap transformasi kristal tingkat ketiga, jadi kamu secara alami dapat menantangku." Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Kekuatan di sekitar tubuhnya benar-benar meningkat satu tingkat lagi. Semua orang terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang ditampilkan Lin Xuan sebelumnya bukanlah kekuatan tempur terkuatnya. Dia sebenarnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan. Apakah ini kejeniusan dari cabang Zewu? Kali ini, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Bagaimanapun, lawannya adalah Chen Tianqi. Pada saat ini, bahkan jika Lin Xuan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, tidak ada yang percaya bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, mereka diam-diam sombong. Tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap kalah pada akhirnya. Semua orang dengan penuh semangat mengantisipasi kekalahan murid jenius legendaris dari cabang Zewu. Merasakan tekanan, mata Chen Tianqi menunjukkan ekspresi terkejut. "Anda memang memiliki kualifikasi bagi saya untuk bergerak." Sikapnya tetap sangat bangga dan menyendiri. "Aku ingin tahu apakah kamu bisa membuatku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya?" Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh.
Ekspresinya sangat dingin. Dia secara alami tidak perlu bersikap sopan kepada orang yang sombong. Ketika Chen Tianqi mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Chen Tianqi melirik Lin Xuan beberapa kali dan berkata perlahan, "Nak, kamu tidak buruk. Tidak ada orang dengan level yang sama yang pernah mengalahkanku. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Beraninya kamu." Begitu Chen Tianqi selesai berbicara, aura yang bahkan lebih kuat dari Lin Xuan meletus dari tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang mutlak. Dia percaya bahwa dia tak terkalahkan di antara seniman bela diri dengan level yang sama. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah ketika dia melihat ini. Aura ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Benarkah itu benar? Sayangnya, rekor pertarunganmu masih belum cukup bagus. Sejak saya mulai berkultivasi, musuh saya semuanya berada pada level yang lebih tinggi dari saya. Saya selalu muncul sebagai pemenang. Rekor Anda tampaknya normal. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia sama sekali tidak sopan. Dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang seperti Chen Tianqi. Adapun apa yang dia katakan, tentu saja tidak ada masalah. Namun, bahkan jika dia bisa melawan seseorang yang beberapa level lebih tinggi darinya, Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan di antara teman-temannya. Bagaimanapun, ada banyak sekali ahli dan jenius di benua Tianyuan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat para jenius itu. Dia percaya bahwa dia tidak akan terkalahkan di antara teman-temannya. Namun, kata-kata Lin Xuan menyebabkan keributan besar. Sial, apakah ini murid dari cabang Zewu? Dia benar-benar sombong. Namun, apa gunanya dia sombong? Dia hanya berada di tahap laut elemental. Benar, dia pasti akan kalah dari kakak senior Chen hari ini. Setelah dia kalah, aku ingin melihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Kerumunan itu gempar saat mereka berdiskusi tanpa henti. Kata-kata mereka dipenuhi dengan ejekan untuk Lin Xuan. Mereka tidak lagi memuja dan memuja Lin Xuan seperti sebelumnya. Seolah-olah Lin Xuan telah melakukan sesuatu yang akan menimbulkan murka langit. Pada saat ini, semua murid yang awalnya netral berpihak pada Chen Tianqi. Tidak banyak orang yang optimis tentang Lin Xuan lagi. Di arena, ketika Chen Tianqi mendengar ini, dia tertegun. Kemudian dia bereaksi, dan ekspresinya menjadi dingin. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Saya tidak menyangka murid-murid cabang Zewu begitu sombong. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri?" Chen Tianqi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Sebelum Anda melihat perbedaan kekuatan yang sebenarnya, tidak ada gunanya sebanyak yang saya katakan. Aku akan membiarkanmu melihat perbedaan sebenarnya di antara kita. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh apa yang disebut bakat." Setelah mengatakan itu, aura Chen Tianqi berubah. Dia melemparkan pukulan ke arah Lin Xuan. Ini hanya pukulan biasa. Dia tidak mengaktifkan makna mendalam palsu, seni bela diri, atau esensi kristal. Chen Tianqi hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk meninju. Namun, dalam sekejap, pukulan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan menakutkan, seolah-olah void telah meledak. Pukulan itu membentuk meriam spasial putih yang menghantam ke arah Lin Xuan. Dimanapun itu lewat, retakan bergema. Kekuatannya sangat menakutkan. Hati orang-orang di sekitar arena bergetar saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 504, tak tahu malu. Meskipun pukulan Chen Tianqi tidak ditujukan pada mereka, hanya dengan melihat pukulan itu, hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa takut di mata mereka. Kekuatan pukulan Chen Tianqi jauh dari yang bisa mereka tahan. Chen Tianqi memang layak menjadi seorang ahli dengan reputasi besar di sekte roh elemen. Semua prajurit terkejut. Di saat yang sama, mereka semakin yakin bahwa Lin Xuan akan kalah. Karena pukulan Chen Tianqi yang jelas-jelas santai sudah sangat kuat. Ini sudah sangat dekat dengan kekuatan tempur terkuat yang pernah ditampilkan Lin Xuan sebelumnya. Di arena, Lin Xuan juga terkejut saat melihat serangan Chen Tianqi. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Tianqi jauh lebih kuat dari yang dia duga. Namun, Lin Xuan tidak takut padanya. Lin Xuan mengulurkan tangannya, dan pedang hitam muncul di tangannya. Pedang itu sangat tajam. Saat pedang Qi melonjak keluar, sepertinya bisa menembus kehampaan. Itu terlihat sangat menakutkan. Ini adalah pedang absolut hitam, salah satu dari dua artefak roh tingkat raja yang diberikan Wu Juechen kepadanya setelah Lin Xuan menjadi murid master cabang Zewu.
Awalnya, dengan kekuatan Lin Xuan, dia tidak perlu menggunakan artefak roh tingkat raja seperti pedang absolut hitam untuk memblokir pukulan Chen Tianqi. Namun, Lin Xuan tahu bahwa dia harus menggunakan kekuatan sejatinya dalam pertarungan dengan Chen Tianqi ini. Cepat atau lambat, dia harus mengeluarkan pedang ini. Tapi dia tidak berencana untuk menggunakan pedang Terminator. Dia masih belum mengetahui tingkat pedang Terminator, tetapi kekerasan pedang Terminator bahkan lebih kuat dari pedang absolut hitam. Pedang Terminator adalah senjata terlarang. Itu bahkan lebih berharga daripada pedang absolut hitam. Akan baik-baik saja jika dia menggunakan pedang Terminator dalam keadaan kelas rendah seperti negara Fengwu. Para seniman bela diri di sana memiliki penglihatan yang terbatas. Mereka tidak dapat mengenali bahwa dia menggunakan pedang Terminator, dan mereka tidak akan memiliki pikiran buruk lainnya. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia sangat beruntung mendapatkan pedang yang bagus. Tapi itu berbeda di dalam Sekte Elemental Spirit. Sekte Roh Elemen adalah salah satu pasukan tingkat penguasa di benua Dongyuan. Di dalam Sekte Roh Elemen, ada beberapa ahli tingkat kaisar teratas di benua Dongyuan. Para ahli tingkat kaisar ini juga memiliki visi yang lebih luas. Sangat mungkin bahwa mereka tahu bahwa pedang Terminator adalah senjata terlarang. Lin Xuan juga tidak tahu tingkat harta karun apa yang dimaksud dengan senjata terlarang atau apa artinya. Ketajaman dan kekuatannya yang luar biasa, bahkan melebihi pedang absolut hitam tingkat raja, terbukti. Jika para ahli tingkat kaisar itu menemukan senjata terlarang ini, pedang Terminator mungkin tidak akan bisa menyimpannya. Selain itu, bahkan jika para ahli tingkat kaisar itu tidak mengenali pedang Terminator, itu hanya akan lebih buruk. Karena pandangan dunia ahli tingkat kaisar itu luas. Jika bahkan mereka tidak bisa mengenali pedang Terminator ini, itu berarti bahwa itu sangat mungkin menjadi harta yang luar biasa dan bermutu tinggi. Ini akan membuat para ahli tingkat kaisar itu semakin tertarik. Dalam hal ini, Lin Xuan akan berakhir dalam situasi yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Lin Xuan memutuskan untuk menggunakan pedang absolut hitam. Dia menyimpan pedang Terminator asli dan memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk saat ini. Kemudian, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan pedang ini lumayan. Dia dengan ringan menyapu pedang absolut hitam di tangannya, dan cahaya pedang hitam terbang keluar. Cahaya pedang hitam juga sangat tajam, membawa serta angin dingin yang menusuk tulang yang tidak ada yang berani meremehkan. Kecepatan cahaya pedang hitam itu sangat cepat. Sebelum para prajurit di tempat kejadian bisa bereaksi, cahaya pedang hitam itu sepertinya menembus void dan mendarat di bekas tinju Chen Tianqi. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar. Tinju kuat Chen Tianqi langsung terkoyak, tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Cahaya pedang hitam Lin Xuan juga hancur. Kedua tim seimbang. Arena masih hening. Tidak ada yang menyangka Lin Xuan akan memblokir pukulan kuat Chen Tianqi dengan mudah. Tampaknya kekuatan Lin Xuan bahkan lebih kuat dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Lin Xuan memang layak menjadi ahli di cabang Zewu. Sayangnya, lawan Lin Xuan kali ini adalah Chen Tianqi. Selain itu, keduanya tidak berada pada level yang sama. Jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan, dia mungkin bisa menang. Namun, kekuatan Chen Tianqi 3 alam kecil lebih tinggi dari Lin Xuan. Tidak banyak perbedaan bakat di antara mereka berdua. Lin Xuan ditakdirkan untuk kalah seperti ini. Ketika para pembudidaya bela diri memikirkan hal ini, mereka memandang Lin Xuan dengan rasa kasihan dan simpati. Lin Xuan benar-benar tidak beruntung. Setelah dikalahkan, dia akan kehilangan batu roh dan martabatnya. Orang bisa berargumen bahwa dia akan mengalami kerugian yang signifikan. Di arena, Chen Tianqi juga menatap Lin Xuan dengan keterkejutan di matanya. Dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Namun, bukan itu yang dia khawatirkan. Tatapan Chen Tianqi dengan cepat beralih dari Lin Xuan ke pedang hitam di tangan kanan Lin Xuan. Itu adalah artefak roh tingkat raja, pedang absolut hitam. Senjata roh tingkat raja tinggi. Merasakan perasaan tajam yang tak tertandingi yang datang dari pedang absolut hitam, pupil mata Chen Tianqi berkontraksi. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan adalah artefak roh tingkat raja. Selain itu bukanlah artefak roh tingkat raja biasa, melainkan senjata roh tingkat raja tingkat atas. Bahkan jika seorang ahli tahap raja bela diri periode awal menggunakannya,
mereka akan dapat melepaskan kekuatan tempur yang sebenarnya. Tapi dengan senjata roh tingkat raja tinggi ini, bahkan dia, sebagai seorang jenius top dari sekte roh elemental, tidak memilikinya. Namun, murid baru seperti Lin Xuan sudah memiliki senjata roh tingkat raja tinggi. Bahkan jika Lin Xuan adalah murid dari cabang Zewu dan memiliki bakat luar biasa, mungkin tidak kalah dengannya dengan cara apapun, dia masih tidak boleh memiliki kualifikasi untuk memiliki senjata roh tingkat raja tinggi. Pada saat ini, mata Chen Tianqi juga bersinar karena cemburu. Cahaya tajam dan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Lin Xuan, jika kamu kalah, aku tidak ingin taruhanmu. Serahkan saja pedang di tanganmu." Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi serius, dan matanya dipenuhi dengan kedinginan. Dia tidak menyangka Chen Tianqi tidak hanya melihat bahwa pedang absolut hitam di tangannya adalah senjata roh tingkat raja tinggi tetapi juga menginginkan pedang absolut hitam. Tampaknya Wu Juechen bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dua artefak roh tingkat raja yang dengan santai dia keluarkan bisa membuat seorang jenius seperti Chen Tianqi mengingini mereka. Namun, Chen Tianqi terlalu konyol. Taruhan 30.000 batu roh kelas menengah tidak layak disebut dibandingkan dengan pedang absolut hitam di tangannya. Chen Tianqi terlalu tidak tahu malu. Itu benar-benar memperluas wawasan saya. Aku tidak menyangka jenius legendaris dari sekte itu, Chen Tianqi, begitu tidak tahu malu. Anda ingin mengambil artefak roh tingkat raja dari saya dengan 30.000 batu roh? Segera, Lin Xuan mencibir dan mengatakannya dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang itu terdiam. Semua pembudidaya terkejut. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, kerumunan itu menjadi gempar. Aku tidak pernah menyangka Lin Xuan, seorang pembudidaya elemental Sistech, benar-benar bisa menggunakan artefak roh tingkat raja yang legendaris. Apakah ini artefak roh tingkat raja? Tidak heran aku bahkan tidak bisa melihatnya dari jauh. Namun, metode kakak Chen memang salah. Itu benar. Kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat harta karun setingkat artefak roh tingkat raja sebelumnya. Itu bernilai setidaknya beberapa ratus ribu batu roh kelas menengah kan? Semua pembudidaya berisik saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tatapan mereka tertuju pada Lin Xuan dan Chen Tianqi. Bab 505, naikkan taruhannya. Namun, perhatian semua orang dengan cepat tertuju pada pedang hitam yang dipegang Lin Xuan. Mereka tahu dari kata-kata Lin Xuan bahwa itu adalah artefak roh tingkat raja. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi yang biasanya membutuhkan ahli tingkat raja untuk melepaskan kekuatan aslinya. Mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya dan belum pernah melihatnya. Pada saat ini, ketika orang melihat pedang hitam ini, mereka merasa itu luar biasa. Bahkan jika mereka hanya melihatnya dari jauh, mereka akan merasakan sakit di mata mereka. Ini menunjukkan betapa menakutkan kekuatannya. Mereka bahkan mungkin tidak akan bisa memblokir tebasan biasa dari Lin Xuan. Lin Xuan bisa membunuh mereka dengan segera. Adapun Lin Xuan, dia hanya berada di tahap laut elemen, bahkan tidak pada tahap transformasi kristal berturut-turut. Dalam hal kultivasi, dia hanya berada di level menengah ke bawah di antara para pembudidaya yang hadir. Namun, dia sudah memiliki artefak roh tingkat raja yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata roh seperti itu. Sebagai perbandingan, perbedaannya tak terbayangkan. Meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, mereka tampaknya berada di dua dunia yang berbeda. Hal ini membuat semua kultivator merasa emosional dan iri. Lin Xuan memiliki artefak roh tingkat raja. Bahkan jika dia hanya berada di tahap elemental Si dan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya, dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dalam pertarungan judi ini, para pejuang tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa Chen Tianqi akan menang. Namun, tatapan yang berkumpul di sekitar Chen Tianqi benar-benar berbeda. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, karena kekuatan Chen Tianqi dan identitasnya sebagai cucu tetua kepala, para prajurit tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun setelah mereka mendengar kata-kata itu, mereka masih memandang rendah Chen Tianqi. Chen Tianqi adalah salah satu orang jenius terbaik dari seluruh sekte roh elemen dan juga pesaing kuat untuk posisi master sekte. Dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak hal. Namun, dia benar-benar menggunakan metode tercela untuk menipu Lin Xuan dan mencoba merebut artefak roh tingkat raja dari tangan Lin Xuan.
Artefak roh tingkat raja adalah sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak ahli tingkat raja. Nilainya jauh lebih dari puluhan ribu batu roh. Bahkan jika seseorang menggunakan ratusan ribu atau jutaan batu roh, akan sulit untuk membeli senjata roh semacam ini. Chen Tianqi sebenarnya ingin menggunakan 30.000 batu roh untuk ditukar dengan artefak roh tingkat raja di tangan Lin Xuan. Apa yang bisa dilakukan 30.000 batu roh? Setiap fragmen dari artefak roh tingkat raja bernilai lebih dari itu. Bukankah ini tindakan yang tidak tahu malu? Bagaimana mungkin tindakan Chen Tianqi tidak membuat semua orang membencinya? Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap Chen Tianqi berubah. Meskipun mereka masih kagum dengan bakat, kekuatan, dan status Chen Tianqi, mereka tidak lagi iri padanya. Seseorang tanpa garis bawah moral tidak layak untuk dikagumi. Dan di luar arena pertarungan Yuanwu, di Pavilion Timur, tatapan kedua tetua panggung Raja Bela Diri juga mendarat di pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan. Mereka penuh dengan rasa iri. Saat tahap Raja Bela Diri akhir ada, pengetahuan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok murid junior. Mereka bisa mengetahui dengan sekilas bahwa pedang hitam di tangan Lin Xuan bukanlah pedang tingkat raja biasa. Sebaliknya, itu adalah pedang tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, bahkan di antara pangkat raja tinggi, pedang ini masih dalam keberadaan tingkat atas. Pedang ini hanya selangkah lagi dari senjata roh tingkat kaisar yang legendaris. Sebagai tetua dari sekte luar sekte roh elemen, mereka berbeda dari pembudidaya bela diri tingkat raja biasa di dunia luar. Mereka masih memiliki beberapa artefak roh tingkat raja. Namun, mereka hanya pernah melihat artefak roh tingkat raja tingkat atas seperti itu sebelumnya. Namun, mereka tidak memiliki artefak roh tingkat raja seperti itu. Mereka juga tidak mampu membeli senjata roh seperti itu. Namun, Lin Xuan, seorang murid tingkat pemula yang baru, sudah memilikinya. Hal ini membuat mereka sangat iri. Seharusnya apa yang dilakukan orang itu? Dia bahkan bisa dengan santai memberikan artefak roh tingkat atas seperti itu kepada muridnya. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan dia tidak akan memberikan harta karun seperti itu kepada muridnya dengan mudah. Zhang Ran, Li Lijing, dan yang lainnya sudah berada pada tahap transformasi kristal. Siapa yang pernah menerima perlakuan seperti itu? Apa maksudmu? Fakta bahwa Lin Xuan sangat dihormati oleh orang itu membuktikan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Kalau begitu, hasil dari pertandingan judi ini tidak diketahui. Kedua tetua itu mengobrol dengan santai, tetapi ekspresi mereka tanpa sadar menjadi sangat serius. Cara mereka memandang Lin Xuan berubah sekali lagi. Di arena, Chen Tianqi mendengarkan diskusi di sekitarnya dan tatapan aneh yang diarahkan padanya. Ekspresinya menjadi lebih jelek. Namun, ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan artefak roh tingkat atas. Dia tidak bisa melewatkannya. Dia kemudian bertanya dengan nada serius, "Lin Xuan, bagaimana menurutmu?" Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa Chen Tianqi masih ingin merebut pedang absolut hitam dari tangannya saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun sulit bagi pembudidaya bela diri biasa untuk melihat artefak roh tingkat raja seperti pedang absolut hitam, seorang elit seperti Chen Tianqi seharusnya tidak asing dengannya. Ini karena, ketika dia berada di alam rahasia Tianyuan sebelumnya, dia telah melihat daftar esensi mendalam nomor 1 dari generasi sekte awan iblis ini, Mo Yusan, yang pernah menggunakan artefak roh tingkat raja. Pada saat itu, Mo Yusan hanya berada di puncak tahap laut elemen, sama dengan kultivasinya saat ini. Tapi sekarang, sepertinya tidak demikian. Faktanya, yang tidak diketahui Lin Xuan adalah bahwa dua artefak roh tingkat raja yang diberikan Wu Juechen kepadanya, pedang absolut hitam dan pedang awan hijau, bukan hanya senjata roh tingkat raja tinggi, tetapi juga artefak roh tingkat raja yang sebenarnya. Mereka hanya berjarak sehelai rambut dari level kaisar yang legendaris. Bahkan orang-orang di tahap Raja Bela Diri, atau bahkan periode awal tahap Raja Bela Diri, tidak mungkin memiliki harta karun seperti itu. Bahkan jika kakek Chen Tianqi adalah seorang ahli di periode akhir tahap Raja Bela Diri dan tetua kepala sekte roh elemen, dia tidak akan memiliki banyak harta seperti ini. Tidak mungkin Wu Juechen memberikan harta karun seperti itu kepada Chen Tianqi, yang masih dalam tahap transformasi kristal awal. Alasan mengapa Mo Yusan dapat menggunakan artefak roh tingkat raja sebagai senjata di tahap laut elemental adalah karena dia adalah putra dari Master Sekte Awan Iblis. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Chen Tianqi. Selain itu,
Artefak roh tingkat raja yang digunakan Mo Yusan, pedang penguasa darah hitam, hanya tingkat raja kelas menengah. Itu jauh lebih rendah dari pedang absolut hitam dan pedang awan hijau di tangan Lin Xuan. Bagaimana dengan ini? Kamu menggunakan 1 juta batu roh tingkat menengah sebagai taruhan atas kekalahan, dan aku bisa bertaruh pada pedang absolut hitam. Kakak senior Chen, jangan bilang kau menginginkan pedang absolut hitam lagi, tapi kau tidak bisa mengeluarkan 1 juta batu roh kelas menengah. Persyaratan saya sangat rendah, Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Harta karun tingkat raja biasa bernilai setidaknya 1 juta batu roh kelas menengah. Apa yang dia miliki adalah senjata roh tingkat tinggi. Bahkan jika dia menaikkan harga beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat, itu masih masuk akal. Dia hanya meminta harga serendah itu karena Chen Tianqi baru pada tahap transformasi kristal. Tentu saja, Lin Xuan tidak mau kalah. Alasan dia mengusulkan harga seperti itu adalah untuk memudahkannya mendapatkan uang dalam jumlah besar. 1 juta batu roh kelas menengah dapat memungkinkannya dengan mudah menerobos ke tahap transformasi kristal. Bahkan jika dia ingin menerobos beberapa alam lagi atau memberikan batu roh kepada Tian untuk ditelan, itu sudah cukup baginya untuk naik level. Bab 506, Inti Kristal Tingkat Kaisar. Awalnya, Lin Xuan tidak terlalu percaya diri dalam pertarungan judi ini. Tetapi setelah mengeluarkan pedang absolut hitam, Lin Xuan menyadari bahwa pengaruhnya terhadap kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Akibatnya, kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras Chen Tianqi dan mendapatkan banyak batu roh. Lin Xuan, ketika Chen Tianqi mendengar Lin Xuan mengatakan ini, wajahnya menjadi lebih suram. Apakah kamu tidak memiliki batu roh sebanyak itu? Lin Xuan mencibir dan mengejek, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta batu roh, dan kamu menginginkan pedang absolut hitamku? Apakah kamu bermimpi? Ekspresi Lin Xuan dipenuhi dengan ejekan dan sarkasme terhadap Chen Tianqi. Ini adalah pengarahan sederhana, tapi Lin Xuan tidak peduli. Selama dia bisa mencapai tujuannya, tidak masalah. Semua orang diam-diam menyaksikan pertarungan antara 2 orang jenius terbaik. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika mereka membuat marah salah satu dari mereka, itu akan merepotkan. Lin Xuan, dengarkan baik-baik. Wajah Chen Tianqi memerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku benar-benar tidak memiliki banyak batu roh kelas menengah. Saya hanya memiliki 300.000 batu roh, tetapi saya masih memiliki inti kristal ini. Saya mendapatkan inti kristal ini secara kebetulan. Aku tidak mengetahui jenis binatang iblis yang meninggalkannya, serta tujuannya, tapi setidaknya itu ditinggalkan oleh binatang iblis tingkat raja. Menjumlahkan mereka berdua, itu seharusnya cukup untuk 1 juta batu roh kelas menengah. Saat Chen Tianqi berbicara, dia mengeluarkan inti kristal hitam seukuran kepalan tangan bayi. Tidak ada aura atau tekanan yang datang dari inti kristal hitam, seolah-olah itu hanya batu biasa. Namun, di mata Lin Xuan, itu adalah harta karun. Harta karun, inti kristal naga banjir tanah elemen bumi, tingkat kaisar pertengahan. Ini adalah informasi yang dilihat Lin Xuan melalui panel properti Chen Tianqi. Jejak kegembiraan melintas di kedalaman mata Lin Xuan. Dia tidak menyangka Chen Tianqi bisa mengeluarkan harta karun seperti itu. Ini adalah inti kristal dari binatang iblis tingkat kaisar menengah, dan itu milik naga banjir tanah elemen bumi. Naga banjir tanah elemen bumi adalah binatang iblis kuno yang telah punah sejak lama, jadi wajar jika Chen Tianqi tidak mengenalinya. Sebenarnya, naga banjir tanah elemen bumi juga bisa dianggap sebagai binatang atribut naga. Meskipun inti kristal naga banjir tanah elemen bumi ini telah kehilangan lebih dari 90% kekuatannya karena berlalunya waktu yang lama, itu masih bisa dianggap sebagai harta karun tingkat kaisar biasa. Lin Xuan percaya bahwa jika Tian menelan inti kristal ini, kekuatannya pasti akan meningkat. Dia bahkan mungkin bisa menembus level raja atau bahkan lebih tinggi. Ini adalah kejutan yang tak terduga, dan tidak ada alasan bagi Lin Xuan untuk melewatkannya. Namun, terlepas dari kegembiraannya, Lin Xuan mempertahankan sikap tenang. Kemudian Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanyalah kristal hitam yang tidak diketahui. Namun, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku setuju dengan kondisimu. Sikap Lin Xuan seolah-olah dia memberi Chen Tianqi hadiah. Namun bagi para pejuang lain yang tidak mengenali inti kristal hitam, tindakan Lin Xuan memang berarti demikian. Ketika Chen Tianqi mendengar kata-kata Lin Xuan, ekspresinya menjadi lebih cemberut dan marah.
Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Karena kamu sudah setuju, maka pedang absolut hitam ini menjadi milikku." Meskipun bakat pedangnya tidak dapat memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang absolut hitam, dengan statusnya, dia secara alami memiliki saluran yang sesuai untuk menukar pedang absolut hitam dengan pedang dengan level yang sama. Chen Tianqi tidak ingin kehilangan martabatnya lagi. Dia hanya ingin mendapatkan pedang absolut hitam secepat mungkin, jadi dia langsung menyerang Lin Xuan. "Lin Xuan, tunggu saja untuk mengaku kalah." Pedang emas gelap muncul di tangan Chen Tianqi. Pedang ini sangat tajam, tapi jauh lebih rendah dari pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan. Jelas bahwa itu bukanlah artefak roh tingkat raja. Ini hanya senjata roh peringkat tinggi 10. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, ekspresinya membeku. Sepertinya dia masih meremehkan betapa berharganya artefak roh tingkat raja. Bahkan seseorang seperti Chen Tianqi tidak memiliki artefak roh tingkat raja. Jika dia pergi berlatih di masa depan, dia pasti harus menyembunyikan pedang absolut hitam. Dia berencana untuk menggunakan senjata roh peringkat 9 atau peringkat ke-10 untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lagi pula, dia tidak berada di dalam sekte roh elemen. Meskipun identitas Wu Juechen, Master Sekte Cabang Zewu, masih bisa mengintimidasi orang lain, itu hanya bisa melayani tujuan kecil. Dia mungkin dalam bahaya jika seorang pembudidaya bela diri tingkat raja mengincarnya. Saat ini, selain bakat spasialnya, dia tidak memiliki kartu truf lain yang dapat menangani para ahli tingkat raja. Di sisi lain, setelah Chen Tianqi mengeluarkan obsidian sabre lagi, dia menebas Lin Xuan. Pedang probek surga. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang emas terbang keluar. Pada saat yang sama, dua cahaya tajam yang tak tertandingi meletus dari tubuh Chen Tianqi, langsung memotong udara di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Serangan ini mengandung 10% dari makna mendalam palsu dari logam dan 10% dari makna mendalam palsu dari saber dao. Jika itu adalah pembudidaya bela diri tahap laut elemental lainnya yang bertarung dengan Chen Tianqi, dia tidak akan menganggapnya serius. Namun, Lin Xuan adalah seorang ahli top di cabang Zewu. Cabang Zewu adalah cabang yang sangat istimewa di sekte roh elemen. Meskipun hanya ada sedikit orang di cabang Zewu, setiap muridnya adalah orang yang sangat jenius. Murid-murid dari cabang Zewu semuanya adalah jenius yang sangat kuat di seluruh sekte roh elemen. Dibandingkan dengan Chen Tianqi, orang-orang ini tidak jauh lebih lemah. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Chen Tianqi tidak berani meremehkan bahkan murid tahap roh elemental tingkat pemula yang baru. Bagaimanapun, bahkan jika Lin Xuan adalah murid baru, dia masih bisa lulus ujian cabang Zewu dan bergabung dengan sekte. Ini membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dengan demikian, Chen Tianqi secara alami tidak bisa meremehkannya. Sebelum ini, dia telah melihat Lin Xuan bertarung beberapa kali. Dari awal hingga akhir, Lin Xuan hanya menggunakan 10% dari makna mendalam palsu air. Namun, Lin Xuan telah melepaskan kekuatan sebenarnya dari 10% makna mendalam palsu air. Banyak prajurit tahap transformasi kristal tidak bisa dibandingkan dengannya. Hanya dengan kekuatan semacam itu Lin Xuan dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan tahap transformasi kristal akhir. Chen Tianqi telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya dalam serangan ini. Dia telah menggunakan dua makna yang hebat, salah, dan mendalam pada saat yang bersamaan. Menurut pendapat Chen Tianqi, langkah ini seharusnya cukup untuk mengalahkan Lin Xuan. Di atas panggung, Chen Tianqi meletus dengan dua makna mendalam yang salah. 10% makna mendalam palsu Blade Dao dan 10% makna mendalam palsu logam. Kekuatan cahaya pedang emas melonjak segera setelah dua makna yang salah dan mendalam dilepaskan. Itu sudah melampaui semua serangan sebelumnya. Di alun-alun sekitarnya, semua pembudidaya mundur. Tatapan mereka tidak dapat melihat langsung ke cahaya pedang emas selama lebih dari 1 detik. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Chen Tianqi benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius yang legendaris. Kekuatan pedangnya telah melampaui semua serangan sebelumnya. Di antara para murid yang hadir, tidak lebih dari 3 orang yang bisa menahan serangan ini. Segera setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Xuan akan menghadapi cahaya pedang emas yang begitu kuat. Meskipun kultivasi Lin Xuan hanya pada tahap laut elemen, kekuatannya tidak biasa. Kekuatannya melampaui 90% dari murid yang hadir.
Bab 507, Kekuatan Serangan Pedang. Lin Xuan masih memiliki artefak roh tingkat raja di tangannya, yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Semua orang menunggu penampilan Lin Xuan. Mereka percaya bahwa meskipun Lin Xuan tidak menang, dia setidaknya akan mampu menahan beberapa serangan Chen Tianqi. Di arena, setelah Chen Tianqi menebas cahaya pedang emas, dengan bantuan dua makna mendalam yang salah, meningkatkan kekuatannya dan menebas ke arah Lin Xuan. Seolah-olah itu bisa merobek langit, dan itu sangat menakutkan. Lin Xuan melihat cahaya pedang emas yang turun dengan ekspresi serius. Namun, ekspresinya sama sekali tidak berat. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang absolut hitam, cahaya pedang ini tidak akan bisa melukainya. Segera, Lin Xuan menebas. Penghancuran. Cahaya pedang abu-abu terbang keluar, seolah-olah menembus void. Itu sangat tajam. Kemanapun ia pergi, ia sepertinya membelah ruang angkasa itu sendiri. Kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, itu jauh lebih terkendali daripada cahaya pedang emas Chen Tianqi. Cahaya pedang dan cahaya pedang sepertinya telah berpapasan. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, mereka langsung berbenturan. Suara logam yang keras terdengar. Hal ini menyebabkan telinga semua pembudidaya berdenging dan ki serta darah mereka bergetar. Mereka hampir terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mundur. Tatapan mereka ke arah dua orang di arena menjadi lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hanya gelombang suara saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa menahan kekuatan gelombang suara. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang jenius super? Sepertinya Lin Xuan tidak pernah menggunakan kekuatan sejatinya dari awal hingga akhir. Zhang Lei, Gu Hongfei, dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertandingan judi dengan Lin Xuan semuanya mengungkapkan senyum pahit. Seperti yang diharapkan, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan Lin Xuan menunjukkan kekuatan aslinya. Di mata Lin Xuan, mereka mungkin hanya alat untuk memberinya batu roh. Namun, saat berikutnya, semua orang di tempat kejadian tercengang sekali lagi. Guncangan di hati mereka menjadi lebih kuat. Di arena, setelah cahaya pedang emas dan cahaya pedang hitam berbenturan, cahaya pedang yang sangat menakutkan itu benar-benar pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Namun, cahaya pedang hitam Lin Xuan sama sekali tidak terluka. Selain itu, ada aura tajam yang tak tertandingi yang tersisa di sekitar cahaya pedang hitam. Seolah-olah ada ribuan pedang ki yang bisa menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di void. Hal ini menyebabkan mata mereka semakin perih, dan mereka tidak dapat melihat. Ini adalah 20% dari makna pedang yang salah dan mendalam. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator dari tahap laut elemental seperti Lin Xuan tidak hanya akan memahami 10% dari makna mendalam palsu air tetapi juga lebih dari 20% dari makna mendalam palsu. Dia terlalu kuat. Ya, kekuatan pemahamannya sangat mengerikan. Lebih jauh lagi, dia bahkan dapat melepaskan 20% dari makna pedang yang palsu dan mendalam, menunjukkan kekuatan seperti itu. Betapa agungnya esensi spiritualnya, dan betapa besarnya lautan kesadarannya. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini jenius dari cabang Zewu? Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak, dia bahkan lebih menakutkan dari rumor yang beredar. Saya belum pernah mendengar seorang kultivator tahap laut elemen memahami 20% dari makna mendalam palsu. Penonton pertama-tama menjadi diam, lalu segera menjadi berisik lagi. Suara mereka sangat keras. Semua pembudidaya terkejut dan menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Ada beberapa prajurit tahap transformasi kristal di antara mereka, dan beberapa dari mereka telah memahami beberapa makna yang salah dan mendalam. Orang-orang itu secara alami mengenali sekilas bahwa apa yang tersisa di cahaya pedang hitam Lin Xuan adalah makna palsu dan mendalam dari 20% kendo. Itu juga karena 20% makna palsu yang ditemukan palsu ini bahwa Lin Xuan memiliki keunggulan absolut dalam tabrakan serangan ini. Tetapi juga karena inilah mereka sangat terkejut. Lin Xuan masih hanya berada di tahap laut elemental, bahkan tidak pada tahap transformasi kristal berturut-turut. Dia benar-benar memahami 20% dari makna kendo yang salah dan mendalam. Dia bahkan bisa menggunakannya untuk melepaskan kekuatan semacam ini. Ini sudah melampaui prajurit tahap transformasi kristal veteran yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari kultivasi, dalam hal makna mendalam yang salah, selain Chen Tianqi, tidak ada seorang pun di antara para murid yang dapat dibandingkan dengan Lin Xuan.
Pemahaman dan bakat Lin Xuan melebihi imajinasi mereka. Mereka belum pernah melihat seorang jenius seperti Lin Xuan. Pada saat ini, semua pembudidaya bela diri sangat terkejut. Semua pembudidaya bela diri tertegun, tetap tidak bergerak saat mereka berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Hanya Murong Xingyu yang tidak sekaget Lin Xuan, tapi dia juga sangat mengaguminya. Karena, meskipun dia telah melihat Lin Xuan menggunakan 20% dari makna mendalam yang salah dalam perjalanan ke Sekte Roh Elemen. Namun, kekuatan serangan Lin Xuan saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan kata lain, kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Murong Xingyu sangat terkejut dan mengagumi Lin Xuan. Bahkan di luar arena pertarungan, dua tetua panggung Raja Bela Diri di loteng menatap Lin Xuan dengan heran. Itu sebenarnya adalah makna yang salah dan mendalam dari 20% Kendo. Kekuatannya hanya pada tahap laut elemental, tapi dia telah memahami 20% dari makna yang salah dan mendalam. Seorang jenius seperti dia, bahkan di Sekte Roh Elemen, sudah lama tidak muncul. Sepertinya cabang Zewu telah mendapatkan seorang jenius luar biasa lainnya. Jika Lin Xuan tumbuh dewasa, dia pasti tidak akan kalah dengan Zhong He atau Ye Kongming. Kedua tetua itu juga terkejut dengan pemandangan ini. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa, sebagai pembudidaya bela diri tahap laut elemen, Lin Xuan benar-benar dapat memahami 20% dari makna mendalam palsu. Bagaimanapun, mereka baru bisa memahaminya setelah mencapai tahap transformasi kristal puncak. Perbedaan antara mereka dan Lin Xuan terlalu besar. Dengan demikian, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka tidak bisa tidak memikirkan dua orang jenius terkuat di cabang Zewu. Ketika mereka menyebutkan nama mereka, kedua tetua itu merasakan rasa hormat kepada mereka. Jelas, mereka berdua telah melakukan sesuatu. Itulah sebabnya kedua tetua tahap akhir Raja Bela Diri ini sangat menghormati mereka. 20% pedang palsu makna mendalam, bagaimana ini mungkin? Ketika Chen Tianqi, yang berada di arena, melihat pemandangan ini, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar dapat memahami 20% dari makna pedang yang salah dan mendalam di Elemental Sea Stage. Dia mengira Lin Xuan mungkin tidak sebaik dirinya. Bagaimanapun, dia adalah keajaiban luar biasa yang terkenal di seluruh Sekte Roh Elemen. Adapun Lin Xuan, dia hanyalah seorang murid tingkat pemula yang baru. Lin Xuan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar telah menggunakan 20% dari pedang yang salah dan memiliki makna yang dalam. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat ketiga dari tahap transformasi kristal, dia hanya memahami 25% dari makna yang salah dan mendalam saat ini. Dan penampilannya sudah bisa dianggap cukup bagus. Banyak seniman bela diri generasi tua hanya memahami 30% dari makna mendalam yang salah setelah mencapai tahap transformasi kristal puncak atau bahkan menerobos ke tahap bela diri void. Bab 508, Siasat. Sebagai perbandingan, Chen Tianqi berpikir bahwa dia telah melampaui 90% kultivator tahap transformasi kristal. Dia telah melampaui 99% dari rekan-rekannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dengan Lin Xuan. Mata Chen Tianqi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, setelah cahaya pedang hitam Lin Xuan menghancurkan cahaya pedang emasnya, cahaya itu terus menyerangnya. Cahaya pedang hitam itu dingin dan berbahaya. Namun, ini langsung membangunkannya. Dia tahu bahwa itu bukan ilusi, tapi fakta. Segera, Chen Tianqi menghela nafas panjang dan hatinya bergetar. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin mengakuinya, dia harus mengakui bahwa, dalam hal pemahaman, dia memang lebih rendah dari Lin Xuan. Kemudian dia menatap Lin Xuan dengan tatapan yang lebih dingin. Bahkan jika kemampuan pemahamannya tidak tinggi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Alam Lin Xuan jauh lebih rendah darinya. Di sisi lain, bakatnya tidak kalah dengan Lin Xuan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Xuan untuk mengejarnya? Dia yakin akan memenangkan taruhan ini. Dia juga sangat percaya diri untuk memenangkan senjata roh tingkat raja teratas Lin Xuan. Pada saat yang sama, jejak kekejaman melintas di mata Chen Tianqi. Kemampuan pemahaman Lin Xuan begitu tinggi sehingga bahkan dia tidak bisa membandingkannya.
Jika dia terus tumbuh dengan kecepatan seperti ini, dia pasti akan menjadi seseorang seperti Zhong He atau Ye Kongming di masa depan. Sangat mungkin bahwa Lin Xuan akan melampaui dia secara signifikan. Dia tidak ingin orang seperti itu muncul di cabang Zewu atau bahkan di seluruh sekte roh elemen. Jika itu masalahnya, itu akan mengancamnya untuk mewarisi posisi ketua sekte. Di sisi lain, Lin Xuan lahir di cabang Zewu, jadi tidak mungkin baginya untuk melayaninya. Dalam hal ini, dia memutuskan untuk menghancurkan Lin Xuan. Dia ingin menggunakan pertandingan judi ini untuk menghancurkan kehendak Lin Xuan. Dia ingin meninggalkan bekas luka permanen di hati Lin Xuan. Prestasi seni bela diri Lin Xuan juga akan berakhir. Dan semua ini akan menjadi taruhan di antara mereka berdua. Bahkan jika Tuan Cabang Zewu tahu, Wu Juechen tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat pikiran itu melintas di benak Chen Tianqi, dia dengan cepat mengambil keputusan. Pada saat itu, ekspresinya berubah menjadi lebih suram. Setelah itu, Chen Tianqi menghadapi cahaya pedang hitam Lin Xuan, yang menyelimuti 20% dari niat pedang. Dia menebas dengan obsidian saber di tangannya. Aura tajam yang lebih menakutkan dan tajam meletus dari tubuh Chen Tianqi. Aura ini membawa serta aura yang lebih kuat dan menakutkan yang menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan semua murid yang hadir merasa terkejut dan gemetar. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan Chen Tianqi telah mencapai posisi nomor 1 di seluruh arena pertarungan Yuanwu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Sekali lagi, mereka dengan paksa mendorong semua orang mundur puluhan meter. Semua orang segera menyadari bahwa ini adalah 25% dari makna saber yang salah dan mendalam. Semua orang memandang Chen Tianqi dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Tianqi, yang baru berusia 20-an dan masih dalam tahap transformasi kristal awal, telah memahami 25% dari makna yang salah dan mendalam. Ini telah melampaui prajurit tahap transformasi kristal yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkultivasi selama beberapa dekade, berabad-abad, atau bahkan berabad-abad. Namun, mereka tidak lagi terkejut seperti sebelumnya. Awalnya, kemampuan pemahaman Chen Tianqi sudah sangat mengejutkan. Belum lagi para murid yang hadir, bahkan di seluruh sekte roh elemen, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi sayangnya, ada Lin Xuan yang lebih menakutkan. Lin Xuan hanya berada di tahap laut elemental, bahkan tidak pada tahap transformasi kristal berturut-turut. Namun, dia telah memahami 20% dari makna yang salah dan mendalam. Dibandingkan dengan itu, Chen Tianqi tampak sangat biasa. Arena itu sunyi. Semua orang diam-diam menyaksikan pertempuran di arena nomor 6. Tidak ada yang bersuara, dan tidak ada yang bersorak. Pada saat ini, hanya Lin Xuan dan Chen Tianqi yang bertaruh di arena nomor 6 di seluruh arena pertarungan. 9 arena lainnya kosong. Ini karena kekuatan kedua orang ini sudah berada di puncak murid sekte dalam, dan sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Gempa susulan dari pertempuran mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya bela diri lainnya. Jika ada orang lain yang berani bertarung di arena, gempa susulan akan cukup untuk melukai mereka. Ketika Chen Tianqi melihat pemandangan ini di arena, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Setelah dia muncul, dia mengungkapkan 25% dari makna saber yang salah dan mendalam, tetapi tidak ada yang bereaksi. Semua orang sepertinya memperlakukan Chen Tianqi dengan dingin, tidak seperti sebelumnya. Dan semua ini karena Lin Xuan. Chen Tianqi semakin membenci Lin Xuan. Dia bahkan ingin menghancurkannya. Saat Chen Tianqi menebas dengan pedangnya, cahaya pedang emas yang terlihat persis sama seperti sebelumnya terbang keluar. Namun, dengan bonus 25% saber false profound meaning, kekuatan cahaya pedang emas ini bahkan lebih kuat. Itu mendarat di cahaya pedang hitam Lin Xuan. Suara logam memotong cahaya pedang hitam menjadi dua dan menghancurkannya, seperti yang diharapkan. Selain itu, cahaya pedang emas pecah. Dalam pertukaran ini, Lin Xuan berada di atas angin. Ketika para pembudidaya di alun-alun melihat pemandangan ini, mereka semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan nafas. Namun, mereka semua takut dengan kekuatan Chen Tianqi, jadi mereka tidak menunjukkannya dengan terlalu jelas. Di arena, Lin Xuan melihat hasilnya dan merenung sejenak. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, jejak kepuasan melintas di matanya. Pedang absolut hitam memang layak menjadi senjata roh tingkat tinggi. Efeknya pada kekuatan tempurnya terlalu besar. Tidak heran ketika dia berada di alam rahasia Tianyuan,
Mo Yusan hanya berada di puncak tahap laut elemen, tetapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan begitu kuat bahkan melebihi Luo Juetian yang berada di tahap transformasi kristal. Belum lagi, pedang absolut hitam di tangannya adalah senjata roh tingkat raja tinggi. Pedang absolut hitam ini beberapa kali lebih kuat dari pedang darah hitam milik Mo Yusan. Selain itu, pedang absolut hitam ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan sejati dari makna mendalam yang salah ke tingkat yang lebih tinggi dan mengurangi beban pada tubuh dan esensi spiritualnya. Pedang absolut hitam ini sangat cocok untuk Lin Xuan. Dengan pedang absolut hitam, Lin Xuan akan dapat melepaskan kekuatan tempur yang lebih kuat. Sehubungan dengan pertarungan judi ini, Lin Xuan lebih percaya diri untuk menang. Pada saat ini, raungan rendah yang terdengar seperti binatang iblis datang dari sisi berlawanan dari Lin Xuan. Lin Xuan, kamu pasti akan kalah hari ini. Itu adalah suara Chen Tianqi. Pada saat ini, ekspresi Chen Tianqi dingin dan serius. Suaranya serak, membuat orang takut padanya. Kekuatan yang tak terlihat dan aneh menyebar. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi dengan kekuatan aneh ini. Jika itu adalah seorang pejuang di tingkat kultivasi yang sama dengan Chen Tianqi atau seorang pejuang dengan basis kultivasi yang lebih lemah dari Chen Tianqi, mereka tidak akan bisa menahan rasa takut saat melihat pemandangan ini. Mengurangi kekuatan tempur mereka akan mencegah mereka memanfaatkan potensi penuh mereka. Mungkinkah ini metode kultivasi seni bela diri yang dibudidayakan Chen Tianqi? Dia memiliki semacam aura pembunuh yang memiliki efek jera tertentu. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah sama sekali saat melihat pemandangan ini. Semua ini tidak mempengaruhinya. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak poin energi saat ini, yang dia rencanakan untuk digunakan ketika dia kembali ke cabang Zewu. Bab 509, Pamer. Lin Xuan berencana untuk menggunakan titik-titik energi ini untuk menduplikasi makna yang salah dan mendalam pada tubuh Wu Juechen. Jika dia bisa menduplikasi semua dari banyak makna mendalam palsu tingkat tinggi di tubuh Wu Juechen, mencapnya ke kristal mendalam, dan menerobos ke tahap transformasi kristal, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Dengan cara ini, dia yang berada di tahap transformasi kristal, bahkan bisa mengalahkan tahap bela diri Void atau bahkan ahli tahap bela diri Void. Inilah yang diinginkan Lin Xuan. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak dapat menghabiskan poin energinya untuk Chen Tianqi lagi. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kekuatan dan aura Chen Tianqi tidak bisa mengancamnya sama sekali. Dia telah lama melihat panel properti Chen Tianqi dan memperkirakan bahwa kekuatan sebenarnya Chen Tianqi tidak jauh berbeda dengan miliknya. Namun, dia memiliki senjata roh tingkat Raja Puncak seperti pedang absolut hitam, jadi dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Chen Tianqi. Pedang absolut hitam dapat memungkinkannya untuk menggunakan makna yang lebih salah dan mendalam, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Chen Tianqi memandang Lin Xuan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak terkejut, bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya sudah luar biasa. Dan ini hanyalah hidangan pembuka. Akan ada lebih banyak hal menarik yang akan datang. Memikirkan hal ini, Chen Tianqi mencibir. Dia sepertinya memiliki kemenangan dalam genggamannya dan mengungkapkan senyum percaya diri. Segera setelah itu, kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari tubuh Chen Tianqi. Kekuatan ini menyebabkan angin yang menakutkan muncul di arena pertarungan. Semua prajurit di sekitar arena mundur 1000 meter jauhnya. Meski begitu, dampak dari serangan itu membuat banyak murid dengan basis kultivasi rendah terbang. Semua orang merasa sangat tertekan, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ketakutan tidak bisa tidak muncul di mata mereka. Mereka sekali lagi terbang mundur, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap Chen Tianqi. Kekuatan ini sangat kuat. Bahkan banyak ahli tahap transformasi kristal puncak tidak bisa dibandingkan dengannya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kakak senior Chen? Dia terlalu kuat. 25% makna mendalam saber palsu, 25% makna mendalam emas palsu. Chen Tianqi hanya memahami 25% makna mendalam saber palsu dan 25% makna mendalam emas palsu pada tahap transformasi kristal awal. Dia terlalu kuat. Dia jenius. Sepertinya Lin Xuan akan kalah pada akhirnya. Itu benar. Meskipun Lin Xuan memiliki artefak roh tingkat raja dan telah memahami beberapa makna yang sangat dalam, dia hanya berada di tahap laut elemen. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Tianqi. Arena pertarungan segera menjadi berisik. Semua orang gempar.
Mereka semua dikejutkan oleh dua makna besar, salah dan mendalam yang telah diungkapkan oleh Chen Tianqi. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi berpikir bahwa Lin Xuan akan menang. Mereka mengira Chen Tianqi akan menang. Ini karena, meskipun kekuatan tempur Lin Xuan luar biasa dan dia memiliki 20% pedang makna mendalam palsu dan pedang absolut hitam, Chen Tianqi telah mengungkap dua pedang 25% makna mendalam palsu. Jelas, Chen Tianqi telah melampaui Lin Xuan. Sementara semua orang terkejut, ekspresi mereka juga rumit. Mereka merasa kasihan pada Lin Xuan. Sayangnya, basis kultivasi Lin Xuan terlalu rendah. Jika Lin Xuan berhasil menembus tahap transformasi kristal, situasinya akan sangat berbeda. Saat ini, Lin Xuan hanya berada di tahap laut elemen, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli tahap transformasi kristal puncak. Dia bisa dengan mudah mengalahkan musuh dengan tingkat yang lebih tinggi dari dirinya, yang berada di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia setelah menerobos ke tahap transformasi kristal. Setidaknya, pada saat itu, Chen Tianqi pasti tidak akan bisa mengalahkan Lin Xuan. Tapi tidak ada kata jika. Oleh karena itu, Lin Xuan pasti akan kalah. Di arena nomor 6, Chen Tianqi tersenyum ketika dia mendengar diskusi yang datang dari alun-alun di sekitarnya. Ini lebih sesuai dengan identitasnya. Dia segera menatap Lin Xuan dan mencibir, "Lin Xuan, bersiaplah untuk gagal." Tanpa basa-basi, dia melancarkan serangannya. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia mungkin juga bertarung. Dia menebas dengan obsidian saber, pedang pencabik langit yang memakan emas. Chen Tianqi berteriak dengan suara rendah, dan cahaya pedang emas terbang keluar. Cahaya pedang emas ini tampak persis sama dengan cahaya pedang sebelumnya. Namun, kemanapun cahaya pedang emas lewat, itu akan membawa serta warna emas yang samar. Dunia seakan-akan berubah menjadi warna keemasan yang samar-samar. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang meningkat beberapa kali lipat. Ketika cahaya pedang emas mendarat di kepala Lin Xuan, itu sudah meluas ke ukuran beberapa ratus meter. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan seorang pembudidaya tahap transformasi kristal puncak biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Bahkan seorang kultivator di tahap tengah alam transformasi kristal tidak akan bisa mendekati cahaya pedang emas. Pada saat ini, semua pembudidaya di tempat kejadian telah mundur ribuan meter. Meski begitu, para pembudidaya merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuh mereka dan rasa ancaman yang fatal. Para prajurit segera mengaktifkan seni bela diri mereka. Mereka harus menggunakan esensi spiritual dan esensi kristal untuk memblokirnya agar merasa lebih baik. Dan ini hanya kekuatan serangan Chen Tianqi. Semua orang memandang Chen Tianqi dengan lebih terkejut. Mereka bahkan kurang percaya pada Lin Xuan. Pada saat ini, di seluruh arena pertarungan Yuanwu, hanya Murong Xingyu yang percaya pada Lin Xuan. Namun, senyum di wajah Murong Xingyu menghilang. Ekspresinya serius. Karena kekuatan yang ditampilkan Chen Tianqi terlalu menakutkan. Kekuatan yang ditampilkan Chen Tianqi melampaui kekuatan orang lain di level yang sama. Lin Xuan dan Chen Tianqi tidak berada pada level yang sama. Lin Xuan adalah ranah utama yang lebih rendah dari Chen Tianqi. Di luar arena pertarungan Yuanwu, di pavilion timur, mata dua tetua panggung Raja Bela Diri berkumpul pada Chen Tianqi. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Chen Tianqi memang cucu kepala tetua. Saya pikir Tianqi akan menang. Meskipun murid-murid dari cabang Zewu memiliki bakat besar, kebanyakan dari mereka sombong dan sulit diatur. Jadi, kalah adalah hal yang baik bagi mereka. Kedua tetua itu juga berpikir bahwa Lin Xuan akan kalah. Pada saat ini, semua orang di arena pertarungan Yuanwu sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Tianqi. Di arena, ketika Chen Tianqi melihat pengakuan semua orang terhadapnya, dia menjadi lebih bahagia. Chen Tianqi memandang Lin Xuan dan berkata dengan senyum menghina, "Lin Xuan, pedang absolut hitam dan benda-benda lain di tanganmu adalah milikku." Setelah mengatakan itu, Chen Tianqi tiba-tiba berhenti. Memang, Chen Tianqi memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada ini. Chen Tianqi tidak hanya ingin mengalahkan Lin Xuan dan merebut pedang absolut hitam tingkat Raja Puncak dari tangannya, tetapi dia juga ingin mengalahkan dan melukai kemauan bela diri Lin Xuan. Chen Tianqi ingin Lin Xuan tidak lagi bisa mengancamnya. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Bahkan dalam menghadapi serangan Chen Tianqi yang menakutkan, Lin Xuan tetap tenang. Ini membuat Chen Tianqi marah.
Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Chen Tianqi mendengus dingin dan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan jatuh. Namun, di saat berikutnya, Chen Tianqi tertegun. Bab 510, Kekuatan. Pada saat berikutnya, Chen Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dia menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Matanya membelalak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Adegan itu hening. Bahkan dua tetua panggung Raja Bela Diri di Pavilion Timur berada dalam kondisi yang sama. Aura yang lebih menakutkan meletus dari tubuh Lin Xuan. Semua orang bisa mengetahui dengan sekilas bahwa cahaya tajam ini adalah makna pedang yang palsu dan mendalam. Dibandingkan dengan 20% pedang makna mendalam palsu yang ditampilkan Lin Xuan, ujung tajam ini lebih dari beberapa kali lebih kuat. Bahkan dua makna palsu dan mendalam yang saat ini digunakan Chen Tianqi jauh lebih rendah dari kekuatan ini. Ini adalah makna pedang yang salah dan mendalam yang telah mencapai 30%. Awalnya, meskipun Lin Xuan telah menduplikasi banyak makna tingkat tinggi dan mendalam, karena keterbatasan fisik, esensi spiritual, dan kultivasinya, dia tidak dapat melepaskannya. Namun, ketika dia menggunakan pedang absolut hitam menanggung sebagian tekanan, jadi dia bisa menggunakannya. Pada saat ini, kekuatan makna mendalam pedang palsu 30% sangat kuat yang mengejutkan Lin Xuan. Setelah makna mendalam pedang palsu 30% meletus, kekosongan di sekitar Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi ki pedang tak berujung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tambahan dua makna mendalam palsu 25%, cahaya pedang emas yang sepertinya merobek langit muncul di langit. Ketika mereka turun, mereka tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menakutkan yang menghentikan mereka. Kekuatan semacam ini melebihi ekspektasi Lin Xuan. Chen Tianqi, kamu kalah. Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Kemudian dia menebas dengan pedang absolut hitam. Ditemani oleh riak yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang hitam menebas ke arah cahaya pedang emas. Tidak peduli di mana ia melewatinya, Void akan bergetar. Ini bukan lagi sebuah ilusi tapi kenyataan. Hal itu membawa riak yang mengguncang ruang angkasa. Meskipun tidak sebesar cahaya pedang emas, kekuatannya bahkan lebih kuat. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam mendarat di atas cahaya pedang emas, yang tampaknya merobek langit. Bahkan seorang kultivator pada tahap transformasi kristal puncak akan merasa sulit untuk menahannya. Cahaya pedang hitam mengejutkan dan mengurangi kekuatan cahaya pedang emas. Segera setelah itu, suara logam yang memekakkan telinga bergema di udara. Cahaya pedang emas benar-benar terbelah menjadi dua. Retak, 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 suara tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat pedang cahaya emas terus terpecah. Mereka berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Serangan terkuat yang dilepaskan Chen Tianqi, yang menggabungkan 25% makna mendalam palsu, sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Lin Xuan sama sekali. Arena itu sunyi senyap. Hampir semua orang tertegun dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan dua tetua panggung Raja Bela Diri yang berdiri di loteng di luar arena pertarungan tercengang. Mereka tidak menyangka situasi di medan perang berubah begitu drastis dalam sekejap. Di arena, pedang palsu makna mendalam 30% meningkatkan cahaya pedang hitam Lin Xuan, dikelilingi oleh riak bergetar yang tak terhitung jumlahnya, tetap sama sekali tidak terluka. Ini semakin menonjolkan kekuatannya. Tidak hanya telah mencapai tahap transformasi kristal puncak, tetapi bahkan mungkin telah melampaui tahap transformasi kristal puncak. Setelah itu, cahaya pedang hitam terus menghancurkan Chen Tianqi. 30% dari makna pedang yang salah dan mendalam. Melihat pemandangan ini, Chen Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini hanyalah pemahaman baru baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar dapat melepaskan 30% dari maknanya yang sangat dalam. Karena dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat memahami 30% dari makna yang salah dan mendalam pada tahap laut elemen. Belum lagi mereka yang berada di tahap laut elemen, bahkan mereka yang berada di tahap transformasi kristal awal jarang dapat memahami 30% dari makna yang salah dan mendalam. Chen Tianqi adalah seorang jenius dari sekte roh elemen. Dia berada di tingkat ketiga dari tahap transformasi kristal dan paling banyak bisa memahami 25% dari makna yang sangat mendalam.
Banyak jenius hanya memahami 30% dari makna yang sangat dalam setelah mencapai tahap transformasi kristal akhir atau bahkan tahap void martial. Tindakan Lin Xuan telah menghancurkan kognisi Chen Tianqi. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Chen Tianqi merasa seolah-olah dia berhalusinasi. Mungkin orang lain di void martial stage membantu Lin Xuan melepaskan 30% makna yang salah dan mendalam ini. Saat berikutnya, Chen Tianqi menyadari apa yang telah terjadi dan ketakutan. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah akhir dunia akan datang. Dia merasa seolah-olah hidupnya bisa berakhir dalam sekejap. Chen Tianqi tahu bahwa ancaman ini berasal dari cahaya pedang hitam Lin Xuan. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya saat ini. Segera, Chen Tianqi sangat terkejut. Sekarang dia tahu betapa kuatnya bakat Lin Xuan. Dia jauh lebih rendah dari Lin Xuan. Dia merasa bahwa Lin Xuan berada di puncak dari seluruh sekte roh elemen dan bahkan seluruh benua Dongyuan. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Chen Tianqi telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencoba menghancurkan Lin Xuan. Kali ini, dia memaksa Lin Xuan untuk menggunakan kartu truf yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Chen Tianqi tersenyum pahit. Namun, saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Jika dia tidak memblokir serangan Lin Xuan, dia pasti akan mati. Segera, Chen Tianqi melepaskan semua makna palsunya yang mendalam. Dia dengan gila mengaktifkan kristal mendalamnya dan melepaskan seni bela diri terkuatnya. Dia ingin mundur tanpa mengalami cedera. Chen Tianqi tidak lagi berani berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Lin Xuan karena hasil serangan sebelumnya telah menunjukkan kesenjangan di antara mereka berdua. Lin Xuan memiliki 30% dari pedang makna mendalam palsu dan menggunakan senjata roh tingkat Raja Puncak, jadi kekuatan cahaya pedang hitam ini jauh melebihi imajinasi Chen Tianqi. Chen Tianqi bahkan tidak bisa menahan getaran di sekitar cahaya pedang hitam. Cahaya pedang hitam terus turun. Akhirnya, Lin Xuan menghentikan cahaya pedang hitam. Getaran cahaya pedang hitam menyelimuti Chen Tianqi. Chen Tianqi segera memuntahkan seteguk darah. Auranya sangat melemah. Dia sudah menderita luka serius. Kemudian dia terbang kembali ribuan meter. Dia menabrak dinding gunung arena pertarungan Yuanwu, meninggalkan bekas.